menyaksikan sebuah video tayangan, tidak lupa saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Pegadaian dan juga Bank BJB yang telah mensponsori acara webinar From Humas ini sehingga terlaksana dengan baik. Untuk itu sebelum kita akan menyapa Dr. Tirta, kita akan menyaksikan sebuah video tayangan berikut ini untuk teman-teman. Pemirsa, mulai 1 April 2021 sampai dengan 4 bulan ke depan akan terjadi badai besar di seluruh wilayah Indonesia. Namun berbeda dari badai biasanya, badai satu ini dinantikan warga karena terdapat hadiah langsung dan hadiah undian. Badai ini adalah Badai Emas Pegadaian. Berikan grand prize berupa rumah senilai 1,25 miliar, mobil, tabungan emas, dan ribuan hadiah menarik lainnya. Tetap waspada, jangan ketinggalan promo-promo menarik, perbanyak transaksi di outlet, dan download aplikasi Pegadaian Digital sekarang juga. Ya baik teman-teman, untuk mengenal lebih dalam terkait dengan narasumber kita yang ketiga, kita akan menyaksikan kembali video tayangan terkait dengan Dr. Tirta yang akan memaparkan terkait dengan kehumasan Satgas COVID-19. Cukup nggak? Orang nggak pakai masker didenda, ya kan? Sekarang rumah sakit cuma diimbau, nggak adil, Kak. Tirta Mandira Hudi atau lebih dikenal dengan Dr. Tirta dan Cepeng hingga kini masih aktif berperan melawan virus corona. Melalui akun Instagramnya, dokter 28 tahun itu tampak membantu mengkampanyekan pencegahan virus corona. Selain menjadi dokter, ia merupakan humas Satgas virus corona. Meski sempat vakum dalam dunia kesehatan, Dr. Tirta tidak diam begitu saja. Ia membuka sebuah jasa cuci sepatu. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, ia kini sudah memiliki cabang usaha di berbagai kota besar di Indonesia dan ada pelanggan yang dari luar Indonesia. Rata-rata virusnya ada yang mati, ada yang virus dilemahkan. Ya. Nah, kalau plasma itu virusnya aktif. Dr. Tirta dikenal sebagai pribadi yang tegas dan gencar dalam memberikan edukasi mengenai COVID ini. Memiliki 2,2 juta followers di Instagram juga dirasa cukup membantu dalam mensosialisasikan COVID-19 ataupun berbagai jenis penyakit lain. Namun, sebenarnya apa trik yang Dr. Tirta lakukan untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada khalayak banyak? Khususnya di sosial media. Akankah ada tips dan trik yang dapat kita petik? Tanpa banyak membuang waktu, please welcome Dr. Tirta. Baik teman-teman, kita akan langsung saja sapa Dr. Tirta yang sudah bergabung dalam Zoom meeting siang hari ini. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang Dok. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Tirta. Dr. Tirta, sebelumnya terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting siang hari ini untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, tentunya teman-teman di sini baik mahasiswa dan juga saya yakin banyak sekali masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Barat ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan juga solusi yang diberikan oleh pemerintah dan juga terkait apakah ada titik cerah terkait dengan pandemi COVID-19 ini, apalagi mahasiswa di sini sudah tidak sabar nanti kabarnya, baru saja kabarnya nanti akan mungkin bulan Juni atau Juli akan ada kuliah tatap muka, tapi terkait dengan COVID-19-nya sendiri mungkin Dr. Tirta akan memberikan pencerahan, tapi sekilas yang saya perhatikan dari video tayangan tadi dan juga saya juga ini sambil melihat sosial media dari Dr. Tirta ini bisa disematkan atau dikatakan dokter gaul begitu ya. Ini pantas saja banyak fansnya dari mahasiswa begitu ya Dok ya. Oke Dokter Tirta, silahkan mungkin akan diberikan gambaran atau paparan terkait COVID-19 saat ini gimana sih Dok? Wah, kalau bahas COVID jujur aja sebenarnya udah ada di media sosial banyak ya. Tapi apalagi mahasiswa terutama kalau pelajaran sih kayak kuliah tatap muka itu akan dilaksanakan baru Mei, Juni, Juli ya. Kalau di Jogja sendiri sih, di lingkungan kawan-kawan saya di UGM itu udah mulai masuk kalau semester akhir. Kalau di Jakarta, sekolah-sekolah itu akan mulai masuk pada bulan April. Jadi kalau sebenarnya di COVID-19 itu kita harus akui ya, bahwa di Indonesia sendiri penanganan di tahun 2020 itu lumayan buruk. Sehingga menyebabkan pandemi itu nggak selesai. Kalau ditanyain statusnya itu kapan selesai, ya tergantung dari agenda vaksinasi yang ada di Indonesia. Kalau bisa mencakup 70% ya good, kalau misalkan
enggak ya akan semakin lama, ditambah dengan embargo vaksin dari beberapa negara. Tapi pada dasarnya kan fungsi dokter sendiri itu kan ada 4 ya, sebagai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang dikenal masyarakat kan fungsi dokter itu adalah di kuratif, yaitu agen penyembuhan. Tetapi kita lupa bahwa Puskesmas itu adalah salah satu garda terdepan yang ada di Indonesia, namanya aja Pusat Kesehatan Masyarakat. Bahwa komponen paling penting di dalam kesehatan itu adalah gimana kita bisa mendeliver message yang dibuat oleh teori-teori yang ada, dan kita menyampaikan ke masyarakat dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Nah itu yang maksudnya selama pandemi itu kita harus paham. Itu jadi lebih ke edukasi. Jadi pentingnya edukasi yang bagus sesuai dengan pola hidup masyarakat masing-masing, itu akan membuat pesan kesehatan itu nyampe gitu. Dan sementara kan saya sebenarnya edukasi gini kan udah lama ya, dari kalau dibilang kenapa kok bisa edukasi dengan karakter ngegas, jadi saya di tahun Mei 98 itu kan kena kerusuhan Solo ya, kerusuhan rasial Cina sama pribumi, itu lumayan parah di Solo. Saya pada waktu itu kelas 2 SD, masih umur 8 tahun, tahun 98. Dan saat itu kantor orang tua saya dibakar. Saya sendiri orang campuran ya, jadi bapak saya petani Jawa, ibu saya keturunan Cina, dan saya biasa aja kalau nyebut ras Cina itu ya biasa aja, karena emang dari dulu udah ngerasain itu, kantor mamah dibakar, dan saya melihat 11 orang itu dibakar hidup-hidup di Matahari Singosaren. Jadi sejak saat itu ya, saya bukan trauma sih, lebih ke keras ya, jadi saya berteman dengan teman-teman kampung karena yang terima mereka, dan saya juga untuk PR tuh saya udah belajar. Saya juara siswa teladan nomor 3 ya sekota Madya, dan juara 1 debat juga. Dan di SMP saya juga dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa ke Saint Joseph College di Singapura, cuman saya tolak karena miskin sayanya. Ya kan, saya miskin tapi saya miskin bermartabat, bukan miskin belagu. Kalau miskin belagu itu udah sadar miskin belagu lagi. Kalau saya sadar saya kere pada waktu itu. Jadi saya cuma punya otak dulu. Ke SMP saya juara 1 UAS, saya juga Olimpiade Sains Nasional Matematika, dan tapi tetap kenakalannya adalah saya bolak-balik masuk BP karena kalau nggak berantem sama sekolah lain ya berantem sama adik kelas, berantem sama teman sekelas. Dan di SMA saya dapat beasiswa lagi karena ya namanya orang miskin pinter ya, beasiswa terus ya, nggak beasiswa nggak makan ya. Terus hari itu saya di SMA malah mewakili Olimpiade Sains Nasional lagi di matematika, fisika, kimia, biologi 4 sama ditambah debat bahasa Inggris. Ditambah saya juga mewakili SMA untuk Raffles University. Keterima tapi gagal karena bapak saya nggak bisa biayai saya di Singapura. Nah, capek miskin saya tuh termasuk orang yang lelah miskin gitu. Jadi saya mengincar sekolah negeri. Jadi ketika di negeri saya keterima di UGM, FK, keterima di FK Undip, saya keterima di ITB Elektro, saya juga keterima di FK Unpad. Jadi saya pusing pilih kampus. Karena banyak yang nerima. Ya boleh sombong asal berprestasi. Ya, jadi saya miskin tapi pinter kebetulan, tapi pinter bacot juga. Jadi saya akhirnya di kampus capek miskin saya kan, buku-buku kedokteran tuh mahal karena semesterannya sih murah ya. Jadi saya nekat bisnis. Di semester 1 saya dagang gorengan. Jadi kalau ada yang bilang bisnis sesuai passion, is full of shit ya kalau ada yang bilang. Emang passion saya jual gorengan? Ya enggak. Masa passion saya jual gorengan? Saya jual gorengan laba. Saya jual gadget laba. Nah, saya jual sepatu bangkrut. Nah, disitulah kepepet saya. Akhirnya saya cuci sepatu, toko sekarang 70. Di Bandung saya tokonya 6. Harusnya mahasiswa Pasundan kalau sampai enggak di sana, awas kau ya. Kurang ajar kalau enggak bertoko saya. Kalau di Bandung ke toko saya kalau nyuci sepatu, nah gitu dong. Nah terus dari situ saya berteman sama banyak orang karena emang saya berpikir aset paling penting di dunia ini sebenarnya bukan uang, tapi pendidikan dan manusia. Jadi saya ngobrol dengan banyak orang. Di dokter saya malah punya temen tuh teknik baik banget. Saya juga hobi ben-benan, saya hobi motor, saya hobi mobil. Jadi emang teman saya banyak pada waktu itu. Dan di medsos follower tuh fana ya. Jadi mau saya follower 2 juta kayak apa kayak impression tinggi ya. Gak itu maya. In fact teman saya juga banyak. Makanya saya paling nggak suka kalau ada orang ngopi gini. Saya memiliki syarat kalau ngopi handphone itu harus ditaruh meja. Siapapun yang main handphone ketika lagi meeting offline itu harus minta izin dulu. Karena apa? Ya kamu kalau main HP nggak usah meeting sama saya. Waktu saya terlalu mahal. Nah akhirnya saya sekarang dokter sama pengusaha dikarenakan yaitu saya pengen ngubah nasib. Anak muda tuh harusnya insecure ya. Kau kira kau lulus dari kampus itu langsung dapat gaji 10 juta, gaji kau mentok UMR doang. Rumah tuh harga ada 200 juta. Mau KPR seumur hidup kau beli rumah.
Nah, dari situlah saya dua profesi sekarang. Jadi saya dokter pengusaha. Nah, karena saya memiliki kemampuan edukasi di puskesmas, dulu saya dikasih PR. Kapuskes saya gojlok saya, jadi melonco. Jadi kalau pelonco tuh nggak nyata TNI Polri, dokter juga di pelonco. Jadi pada waktu itu saya dikasih tugas suruh ngedukasi 5.000 orang dalam waktu 2 minggu. Itu gimana caranya coba? Awal-awal saya pakai bahasa sopan santun kan kalau edukasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Tirta, ingin edukasi hipertensi. Tidur semua orang-orang. Emosi kan lama-lama kan. Ini saya edukasi bacot susah payah, ilmunya juga ada, tidur semua. Endingnya pada waktu itu 2016 saya edukasi kayak gini. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang mau mati silakan keluar, gak usah dengerin saya. Yang mau hidup dengerin saya. Kalau mau keluar gak apa-apa, mati nanti tinggal buat kubur. Dengerin semua mereka. Oh ternyata edukasi lebih enak, ngegas. Ya udah. Jadi manusia itu ternyata memperhatikan kesehatan ketika mau sekarat, takut mati. Nah makanya saya edukasi dengan cara kayak gini. Banyak anak muda tuh nggak suka gitu, sama saya gitu. Bacot kau kayak apa-apa. Ya saya bilang, ya kau nggak terima, ayo ketemu di toko. Santai saya. Saya kan tipenya kayak gitu. Kalau netizen ngajak ribut, ladenin saya. Kalah menang urusan belakang. Penting berani dulu kan. Nah, tapi sekarang karena udah tua, malas juga saya gebuk-gebukan sparring terus. Sekarang saya kalau ada netizen ngata-ngatain bodo amat. Kenapa? Karena memang rata-rata anak muda itu keyboard warrior ya, berani ngomen kalau di medsos. In fact mereka tuh sebenarnya di tongkrongan dijauhi. Itu namanya anak gak asik di tongkrongan. Makanya saya bilang, namanya aja media sosial. Media sosial itu adalah media untuk pamer, bos. Di Instagram tuh semua pamer isinya. Kalau lu punya wajah cantik ya lu pamerin, lu wajah ganteng pamerin, lu punya harta pamerin, di Instagram lu eksis. Ya kan, lu mau ceramah di Twitter. Nah, makanya Twitter tuh sarana aspirasi, Instagram sarana pamer. TikTok, kalau jujur aku di TikTok juga edukasi, cuman aku lebih seneng lihat animasi kalau di TikTok, ilustrasi gitu. Jadi hiburan. Facebook itu tempatnya mak-mak, bapak-bapak, saya udah menjauhi. Isinya kalau enggak gojekan bapak-bapak ya, hoax-hoax yang beredar. Nah kalau grup WA keluarga itu sarana saya berdebat sama orang tua. Biasanya keluarga saya kan ada yang percaya, ketik satu, klik ini, sopo. Gitu. Jadi kalau dari saya ya, seperti itu sih. Kalau soal COVID ya, kalau soal COVID ya sebenarnya itu tentang edukasi. Sebenarnya kita tuh sudah diajari dari dulu mengenai cuci tangan gitu kan. Cuma ya namanya anak muda tuh sok kuat gitu. Saya tuh paling kesel sama anak muda sok kuat ya kan. Giliran merokok kuat-kuatan. Allah lu merokok juga pakai duit bokap nyokap, sok kaya lu anjing, biasa begituin. Kecuali duit lu sendiri ya nggak apa-apa ya kan. Lu kalau masih pacaran atau rokok foya-foya pakai duit orang tua ya lu sama-sama kayak gua, miskin juga lu kan. Kalau lu sudah foya-foya pakai duit lu sendiri nggak apa-apa, mas respect from me. Nah jadi kalau anak muda tuh emang sok kuat karena itu tuh salah satu denial dan bentuk citra diri mereka, maskulinitas. Maka mereka sok kuat. Tapi ketika mereka kena COVID juga, ujung-ujungnya takut juga. Sumpah. Jadi kayak anjing menggonggong kan tahu lo tuh, anjing menggonggong itu kan saling perang tuh kalau gonggong. Begitu pagernya dipecah ya mereka sok-sokan diem. Memang kayak gitu. In fact kayak gitu. Rata-rata tuh ngata-ngata, ya dari situlah saya ngerasa, ya paling ketemu juga minta foto kalau ketemu saya gitu kan, relax lah gitu kan. Makanya saya bilang, anak muda itu kenapa kok menolak COVID, ya orang bilang konspirasi, tapi kalau aku bilang itu adalah salah satu bentuk denial. Kenapa? Karena sifatnya anak muda itu komunal. Komunal itu adalah suka bertemu dan suka ngobrol. Gara-gara COVID selama setahun, anak muda tuh nggak bisa nongkrong, sehingga mereka itu stresor, kuliah nggak jelas, gitu kan. Tugas cuma online, akhirnya itu membebani, menjadi pandemic fatigue. Pandemic fatigue adalah selalu sebuah kelelahan psikologis karena tertekan terus-menerus sehingga akhirnya mereka menyalahkan keadaan. Nah itu wajar banget. Makanya kalau saya ketemu anak muda kayak gitu ya gue bilang, ya makanya usul dari saya yang penting makan dan masker. Kalau lu mau event ya event, as long itu protokol. Saya udah buat event 3, buat konser ada 2. Gitu kalau dari saya buat kawan-kawan sekalian. Lebih kurang saya minta maaf. Lu nggak suka ya terserah, gue cuma ngomong apa yang gue suka gitu kan. Oke dok, kalau misalnya pengalaman dokter selama pengalaman dokter Tirta selama menjadi humas COVID-19, mungkin apakah selain ini anti mainstream artinya out of the box cara mensosialisasikan bagaimana COVID-19 begitu ya dengan cara-cara yang kekinian sehingga dapat diterima oleh lingkungan. Oh saya bukan cara kekinian kak, cara saya malah provokatif kalau sampai lihat. Ya? Oh iya ngajak berantem orang soalnya rata-rata ngegas kan ngajak berantem ya. Dan saya tuh bukan hanya humas COVID, saya ini duta pajak, duta Kemenku untuk ORI 17. Saya juga edukasi pajak, KPP Pratama kemarin.
Saya juga duta Kemenperin, duta UMKM, saya juga Parekraf, ngurusi pariwisata, saya juga duta anak muda, saya juga duta TBC nasional, saya juga duta untuk edukasi COVID. 8 nggak digaji semua ini. Digaji Nggak digaji saya ini. Maka saya nggak digaji saya masih kuat, toko saya masih banyak. Gak apa-apa, gajinya nanti di akhirat Kak Tirta ini ada Oh iya, kalau masuk surga, masuk neraka, udah tahu masuk neraka kita nih kan. Nabung dosa nih masalahnya, banyak nih dosanya. Diedukasi oleh Dokter Tirta ini pasti mendoakan secara tidak langsung dan ini pahalanya akan terus disampaikan oleh Dokter Tirta. Nah ini pasti selama tadi beberapa banyak juga prestasi lah ya, kita katakan prestasi baik dari humas dan prestasi yang banyak itu tadi dikatakan oleh Dokter Tirta, pasti ada yang namanya suka dan dukanya, khususnya saya ingin bertanya di humas COVID-19. Mungkin pengalaman selama ini terkait dengan suka dukanya bisa lebih di-share lagi kepada. Kalau sukanya nggak ada, duka semua isinya. Suka nggak ada, satu. Sudah nggak di. Tuh, kau itu buat kawan-kawan ya. Kalau kau jadi dokter, satu udah miskin, dihujat ya, nggak enak, jarang pulang, nggak dapat gaji ya itu. Bersyukurlah. Jadi dokter itu kayaknya susah kan. Jadi banyak dukanya, tapi ada satu suka yang paling saya suka itu adalah saya tuh dukanya banyak, material semua, gaji nggak ada. Jarang pulang, saya tuh jarang pulang, setahun udah nggak pulang ke Solo, nggak boleh. Terus habis itu saya kerja tuh bisa 17 jam, kenapa? Ya kan 8 jam ngurus bisnis, 8 jam ngurusi kesehatan, belum untuk relawan edukasi COVID, ya kan? Keempat, bahkan kita tuh nggak punya waktu untuk me time tuh nggak ada. Hiburan saya adalah kalau bisa tidur tenang tanpa besok ada meeting. Suka saya cuma satu, kalau lihat orang tuh ngucapin terima kasih, that's it, case close, selesai. Bahkan aku bisa ngobrol sama orang di bawah, ngobrol sama orang-orang di jalan, mengenai aspirasi mereka. Dok, tolong dong perjuangkan biar event jalan. Dok, perjuangkan dong biar pariwisata di Bali bisa jalan. Itu tuh sesuatu yang nggak bisa digadai pakai uang. Itu sukanya. Makanya gue bilang, tidak segala sesuatu tuh bisa dinilai pakai uang. Kenapa? Karena kalau segala sesuatu butuh uang, iya. Tapi segala sesuatu tidak bisa dinilai semuanya pakai uang. Tidak bisa dinilai. Senyuman, terima kasih, orang, aset, koneksi itu kan tidak bisa dinilai pakai uang. Nah itu sukanya kalau kita gara-gara edukasi sana sini. Tapi kalau dukanya banyak, makanya saya bilang hanya apa gimana? Kau bilang apa kau? Tapi artinya suka tersebut mengcover dari berbagai macam duka yang dialami oleh Dokter Tirta begitu. Karena tadi Dokter Tirta mengatakan banyak sekali dukanya, tetapi profesi tersebut masih dijalani hingga saat ini. Tuh, karena saya sudah pernah mengalami duka yang paling fatal. Gini Mbak, saya tuh pas jadi dokter ya, nanganin pasien 27 orang mati Mbak. Saya udah pernah lihat orang sekarat, itu duka saya. Ketika gagal menangani pasien sehingga pasien saya nggak bisa selamat. Karena emang penyakitnya susah. Nah itu duka yang nggak bisa digantiin. Wajahnya mereka sekarat, itu pasti kebayang-bayang namanya saya. Terus ketika kelas 2 SD, saya ngeliat 11 orang dibakar Kak. Itu duka yang nggak bisa saya lupain. Trauma kecil sendiri. Lu bayangin nih, ada anak pada waktu kerusuhan, nih orang karena matanya sipit doang dibakar hidup-hidup. Nah, lu coba bayangin lihat orang kayak gitu. Itu kan tidak bisa tergantikan. Jadi karena aku udah pernah mengalami fase itu, jadi duka-duka yang lain ya kayak, lewat aja lah. Gue masih bisa makan kok, gitu Kak. Artinya di palung hati yang paling dalam tersimpan rasa syukur yang luar biasa. Karena memang bukan sudah terbiasa dengan duka, tetapi artinya jangan kau kiring bukan terbiasa. Saya emang sudah terbiasa dengan duka. Kamu terlalu positive thinking. Bakat-bakat jadi motivator kau, Muhammad Kuliah. Karena di depan sini banyak sekali mahasiswa saya begitu. Iya, kalau saya sendiri sih, lihatnya saya nggak mau ngasih ekspektasi lebih. Gini loh, hidup tuh keras bos, ya kan? Saya bilang nih, hidup tuh keras. Saya setahun tuh hidup di jalan di Blok M. Lo tau lah tatonya Tirta tuh banyak kalau nggak naga, monster Jepang, karena itu ada artinya sendiri-sendiri gitu kan. Pegawaiku 40% tuh narapidana. Ya kan, 3 orang aja ex narkoba, 4 diantaranya pencurian, 2 diantaranya penganiayaan. Pegawaiku tuh aja narapidana gini. Hidup tuh keras bos, ya kan. Ketika lu lulus kuliah, hidup tuh keras. Nggak segampang lu nilai IP, BRS bisa remet tuh kagak gitu bos, ya kan. Ketika lu harus cari makan sendiri. Jadi saya bilang, kalau lu terbiasa dengan sengsara yang terus-terusan, lama-kelamaan lu kebal. Oh, nggak makan. Oh yaudah, udah biasa nggak makan dulu. Nah gitu. Jadi akhirnya hujatan orang, duka-duka yang terjadi selama pandemi, itu menjadi biasa aja. Kenapa? Karena dulu saya udah pernah mengalami yang lebih susah. Makanya saya tidak bisa memaksa orang, pas pandemi dia merasa paling susah. Ya mungkin dia merasa paling susah.
Tapi pandemi ini menciptakan dua tipe orang yang baru. Menciptakan orang miskin baru dan menciptakan orang kaya baru. Jadi ya itu yang harus saya kasih tahu ke anak muda. Jadi ya hidup itu susah. Kalau lu sekarang lagi duka, ya nikmatin aja. Karena kedepannya lu akan mendapatkan suka. Life is a cycle, man. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya kayak gitu aja kalau nyampein. Iya, betul. Artinya kita memang seberat apapun sesuatu yang sedang kita jalani harus meng-approve dan menjalani walaupun itu dikatakan atau menerima interpretasi kita adalah duka itu sendiri. Nah, tadi Dokter Tirta mengatakan bahwa sudah lama sekali tidak pulang ke Solo, artinya ke orang tua dan juga keluarga mungkin ya begitu ya. Lalu untuk tanggapan dari keluarga dan juga lingkungan terkait dengan begitu banyaknya kegiatan Dokter Tirta yang penuh duka tersebut, bagaimana sih tanggapan dari lingkungan? Biasa. Kadang orang tua saya cuma tanya, masih hidup nak? Gitu doang. Orang tua saya juga gak kalah sengak gitu. Nang, manggil saya Nang. Serius ini, mau saya capturein kapan-kapan saya capture, saya share Instagram. Bapak saya yang tanya, nak, masih hidupkah kau? Wah, pakai bahasa Jawa. Ya itu pertanyaan bapak saya, santai kan? Kayak gitu emang. Dari dulu kayak gitu, masih hidup kau? Masih Pak, oh masih hidup beneran berarti. Saya kira sudah dibacok sama orang gitu, atau diteror. Kan dulu mobil saya pernah diteror. Mobil saya dipecah bahkan gitu kan, dikasih surat ancaman pembunuhan, udah sering gitu kan. Terus masih hidup nak, masih. Ya udah kalau masih hidup gantian, kau transfer lah papa. Ya udah lah gak apa-apa. Itu bercandanya mereka kayak gitu. Katanya kaya raya, toko kau banyak. Papa minta uang kok nggak bisa dikasih. Ya ini. Gitu. Okay. Selo papa saya gitu. Baik, untuk tampaknya Dokter Tirta, kalau misalnya kita dari tadi belajar dari kesuksesan, dari motivasi yang diberikan oleh kedua narasumber, ini ada sesuatu hal yang menarik, artinya kita belajar dari duka-duka yang disyukuri oleh Dokter Tirta sendiri. Untuk menjalani profesi, khususnya selaku humas dari Satgas COVID-19 ini, apa sih yang ditanamkan dalam diri sendiri agar terus semangat menjalani walaupun Dokter Tirta tadi mengatakan tidak digaji, lalu banyak dukanya dibanding sukanya. Apa ya sebetulnya yang ada atau ditanamkan dalam hati? Saya, yang ditanamkan dalam hati. Ya kan? Mau tahu? Mau tahu nih? Nah, gini Kak. Mau tahu atau mau tahu banget nih teman-teman? Ya, simpelnya kayak gini ya, gini. Seseorang di posisi saya nih, saya tuh kalau soal uang udah cukup Kak. Ya kan? Nafas saja uang udah transfer. Gampang kan, sombong, jelas. Gue gak pernah kredit seumur hidup. Berprestasi tidak apa-apa ya. Iya, saya tuh udah gak pernah kredit seumur hidup. Ya kan, aset rumah, mobil, toko udah banyak. Ya kan, udah gak butuh. Tapi di satu ini, tahu gak? Satu yang saya gak dapetin adalah waktu. Saya tuh gak punya waktu, bos. Dan gak bisa lagi ketemu pasien, nangani pasien, itu gak bisa. Gak ada waktu. Kenapa gak ada waktu? Ya karena memang bagi saya 24 jam itu kurang bagi saya sendiri. Dan satu-satunya hiburan saya adalah bukan traveling. Gimana mau traveling? Nggak bisa. Saya nggak bisa traveling. Saya senangnya tidur. Nah, ketika pada waktu di relawan COVID, saya ini kan bisnis semuanya off ya. Rata-rata PSBB saat itu. Kita bisa ketemu orang baru dan kita bisa mengkomunikasikan hal dan kita bisa mengubah hidup mereka loh. Bukan pahalanya, satu video saya itu bisa nge-change satu lingkungan loh. Paling contoh Trenggalek, video saya yang mangan masker, itu bisa nge-change satu kabupaten Trenggalek, semua spanduknya isinya itu. Di rest area Cipali, KM 166, itu ada spanduk saya hitungannya mangan masker. Dan semua orang di Indonesia yang dulu hujat bilang, Dian saya percaya Dokter Tirta, kenapa? Vaksinnya nggak datang, COVID-nya nggak selesai, ujung-ujungnya makan sama masker. Ketika sebuah message yang kamu sampaikan itu mencapai semua grup WA yang ada di Indonesia, itu ada sebuah kebanggaan tersendiri. Even jubirnya istana aja ujung-ujungnya minta bantuan untuk edukasi. Itu tidak bisa dinilai pakai uang. Dan itu adalah sebuah kayak buset video gua sampai ke anak kecil. Dan ketika ini aku tanya dekan FK UGM itu kalau ngomong sama aku udah brother-brother kan. Namanya Prof Ova, cewek, ibu-ibu, tapi pinter banget. Tir gituin. Gimana Prof gituin. Itu tingkat pendaftaran fakultas kedokteran itu naik 4 kali lipat. Dan rata-rata yang masuk UGM itu isinya apa? Saya pengen jadi kayak Dokter Tirta. Dokter tidak makan gaji dokter tapi jadi pengusaha, dokternya tetap jalan. Itu tidak bisa dinilai pakai uang Kak. Ketika setiap anak muda akhirnya ngerti. Orang yang pernah miskin nih, miskin gak enak hidupnya, ujung-ujungnya bisa.
Dan orang yang dari dulu tuh keras banget nih, hobinya berantem, dicap nggak mungkin berhasil. Saya itu pernah kelas 2 tuh diskor sebulan karena mukulin guru, Kak. Wah, saya kayak gitu, berantem tawur gitu, ya kan sering. Tapi akhirnya orang kayak saya ini bisa nih. Karena perubahan tuh nggak ada. Nah, itu tidak bisa dinilai pakai uang. Karena apa? Orang tuh nganggapnya kalau dimotivasi kayak gini. Orang tuh taunya selama ini, orang yang edukasi itu harus ganteng, ya kan? Mukaku pas-pasan. Harus bersih, ya kan? Dokter tuh rapi. Terus pengusaha itu from zero, padahal orang tuanya juga kaya raya, ya kan? Atau mengatakan industri coffee shop itu lagi viral, atau kekinian cerita how to be a success gitu. Sementara aku orang biasa yang emang industri UMKM dan orang nggak ngerti ini siapa, terkenal cuma di Jogja karena UMKM, bisa nge-change sebuah kabupaten dan bukan hanya kabupaten. Sebuah message yang aku buat 1 menit itu nge-change 1 negara. Tahu feel-nya? Itu ketika sebelum tidur senyum-senyum sendiri. Buset, gue buat video ini cuman seneng aja. Tapi ternyata message yang aku sampaikan lebih viral daripada message-nya negara. Itu poinnya. Dan ini tidak ada di kuliah. Tidak ada di kuliah. Dan akhirnya anak muda tuh ngerti. Dan ketika seorang kuli bangunan, lu pernah diajak foto kuli bangunan, tukang-tukang itu tiba-tiba ngajak selfie? Pernah. Di Bandung, pada waktu aku ngurus toko, ada tukang parkir di depan Soto Boyolali yang di Dago, di mana itu Jalan Riau. Tukang parkirnya ngajak foto, bos. Kaget kan kau, tukang parkir ngajak foto, dia bilang, anakku suka lihat video sampean, katanya pengen jadi dokter. Seorang anak tukang parkir bercita-cita jadi dokter dan bapaknya mendukung. Pernah nggak kayak gitu? Zaman dulu kalau anak orang miskin, anaknya orang tua miskin, anaknya pengen jadi dokter, pengennya apa? Jangan nak, mahal. Ketika video gue viral, gue selalu bilang, dokter itu murah bro, kalau lu daftar negeri. Kalau lu pengen daftar negeri, pinter bro, jangan goblok. Allah tuh menciptakan manusia nggak ada yang goblok, lu nya aja yang terlalu malas. Belajar kagak mau, maunya kayak karena kalau rebahan doang. Nah itu, ketika message-nya nyampe, itu puas. Itu menghapus semua kayak capek. Mau kok cuma tidur 4 jam, nggak ada nilai berhenti. Misal kayak kemarin pernikahan Atta Halilintar, digoreng kan sama orang-orang, bilang bahwa tidak sesuai. Gue bilang, bos, lu kalau goreng pernikahan Atta, semua event dilarang. Yang boncos gue juga, yang boncos lu juga. Lu kalau berpolitik, gara-gara dapat Jokowi ngamuk, ya debatnya jangan bawa-bawa pernikahannya, bos. Itu intinya. Atau mudik dilarang tapi wisata boleh. Ya saya harus bersuara. Ya masa semua orang mudik dilarang, wisata boleh? Kan nggak sinkron. Masa semua orang, kalau gitu gue tinggal bilang dong, Dokter Tita dilarang mudik. Loh, saya pengen berwisata kok ke kebun gembira loka, Jogja, kan boleh. Nah, ketidaksinkronan di dalam juru komunikasi publik. Itulah yang akhirnya kita harus menyampaikan itu. Resikonya apa? Dihujat, diancam, ya kan, sering ditelepon polisi, WA pernah dihack, sering. Tapi kenapa? Hidup mati cuma sekali, bos. Lu mau mati hidup jadi orang biasa aja, atau lu mau mati meneruskan legasi? Gue pengen legasi, bos. Gue pengen ketika gue mati, semua orang tuh bicarain, ada dokter gila namanya Tirta. Kalau bisa nama dokter Tirta dijadiin nama tower, ya kan, atau nama gedung, nama bandara, gue tuh legend gue. Jadi anak gue nih, gue punya anak 2, anak gue umur 5 tahun nih, itu kalau lihat TV, bangga. Wah, papa masuk TV lagi. Pernah lu lihat dipuji anak lu sendiri? Di medsos isinya berita positif. Jadi kalau lu cewek apa cowok, lihat medsos lu, update-nya Nora, lu bayangin anak lu lihat medsos lu, ih mama Nora ya fotonya selfie manyun-manyun, mampus lu punya anak kalau anaknya ngecek lu sendiri. Anak gua nih, ikutin, umur 4 tahun sudah bisa bahasa Korea. Kenapa? Karena gua update foto-foto Korea, anakku ngikutin. Anak gue nih umur 2, umur 4 sudah bisa berhitung sama bahasa Arab, bahasa Inggris. Kenapa? Karena aku ngasih materinya bahasa Inggris. Dan dia ngomong, selalu lihat, wah papa ngomong-ngomong terus, ngegas. Nah, akhirnya gue digas sama anak gue sendiri. Nah, bayangin lu punya anak, digas sama anak lu sendiri. Nah, ini contoh buruknya ngegas. Ada buruknya. Gue ngomong sama anak gue, Alfa namanya. Fa, dia masih 5 tahun tapi ngerti bahasa gue. Fa, kau bisa nggak usah minta diecast terus. Satu mobil tuh mahal. Terus Alfanya bilang, terus kenapa? Buset, nantang nih anak di buset. Ya kan? Ini untung anak 5 tahun. Kalau nggak 5 tahun udah aku picek-picek nih orang ini kan. Nah ini contoh buruk. Maka anak itu copy paste dari orang tua. Maka kalau lu malas-malesan,
Nah, itu bukan copy paste, elunya aja yang males. Gitu, Mbak. Paham, Mbak? Agak panjang, Mbak. Soalnya anak muda itu terlalu kena ekspektasi lebih. Bisnis sesuai passion. Ngopo passion. Passionmu emang bisa ngasih makan. Daun itu kau makan. Oke, tapi anak-anak muda di sini pada senang sama sama ya bisa dikatakan saya bilang pantikan dari Dokter Tirta dengan cara dan gayanya Dokter Tirta. Mungkin anak-anak sekarang tuh mau yang anti mainstream seperti itu. Tadi dikatakan banyak juga hujatan selama ya Wah, gimana? selama menjalani sebagai humas COVID-19 ini banyak sekali hujatan, sering ditelepon polisi, WhatsApp dihack dan lain sebagainya. Artinya ada juga haternya. Bagaimana cara Dokter Tirta sendiri untuk menanggapi para haters yang mungkin bisa bermunculan dari media sosial, bahkan di pihak kepolisian atau instansi-instansi yang tidak suka, Dok? Ya, hater itu adalah fans kita yang paling setia. Selesai. Case close. Karena mereka mengikuti kita kemanapun kita pergi dan mereka selalu komentar atas apa yang kita lakukan. Komentator, hater. Oke, jadi dikarenakan menurut dokter itu adalah sebenarnya fans yang paling setia. Sejauh ini Oh iya, apa sih pengalaman yang paling touching dengan haters? Misalnya tadi ditelepon oleh polisi atau misalnya ada yang lebih mungkin tadi sempat diceritakan dulu mobilnya dibakar begitu ya. Kronologisnya gimana sih? Bisa diceritain? jadi saya itu ditelepon polisi sering. Dimintain apa? Diminta jadi saksi. Saya tuh sekarang saksi karena saya ngelaporin 6 orang mengenai hoax COVID. Saya tuh kayak gitu. Saya tuh cangcimeng gitu kan. Ada orang nyebarin hoax COVID, saya tanggepin, tapi saya laporin polisi. Halo, lebaran di Bui Mas, kayak gitu. Kemarin saya nyapa tuh 3 orang terlapor. Influencer, lu tahu Erlang kan? Erlang tahu Erlang? Erlang. Bui itu sekarang di PMC. Yang laporin siapa? Coba tanya. Dokter Tirta, Gundel. Saya sih simpel, nggak usah ribut-ribut ya kan. Polisi itu malah minta bantuan. Jam 2 pagi. Dok, bantuin edukasi COVID. Di mana? Sidoarjo. Buset, gue di Jakarta bos. Udah berangkat. Kan. Ada juga. Kalau mobil dipecah pernah. Jadi pada waktu itu saya membongkar aksi penggelapan masker terus dijual dengan lebih mahal. Itu bulan Maret. Saya bongkar tuh kejadian. 250 N95 senilai 42 juta. Gue yang bongkar, gue yang milotin, gue yang nangkepin. Nah, kurang afdol apa? 2 hari kemudian mobil gue dilempar pakai batu, bos, pecah semua. Sialan kan. Tapi that's life. Gue masih hidup. Nggak tahu kalau mati berikutnya. Nah, gitu. Oke, jadi memang survive juga ya. Jadi oh iya, berani ambil resiko dan tetap jalanin apapun yang akan terjadi, tidak ada rasa takut selama itu on the track dengan apa yang ingin disampaikan oleh Dokter Tirta. Nah, untuk terkait dengan selama ini yang dilakukan oleh Dokter Tirta terkait COVID-19, efek yang paling terasa selain tadi tukang parkir pun sampai ke istilahnya ke ranah terkecil pun tukang parkir tahu siapa sih Dokter Tirta. Boncos, Mbak. Duitnya habis soalnya buat keliling-keliling. 1, 2. Gue gak punya waktu untuk tidur. Jadi untuk tidur tenang tanpa harus ditelepon, tanpa harus tahu besok ada meeting, itu gak bisa. Enak lihat kawan-kawan, ya kan, enak. Makanya gue bilang, lu tahu gak kenapa banyak orang kaya di dunia, artis sering bunuh diri? Pasti tahu kan? Chester Bennington bunuh diri, ya, Kurt Cobain. Kemarin ulang tahun Kurt Cobain, harusnya kalau anak band-bandan tahu lah. Kemarin itu ulang tahunnya Kurt Cobain, bunuh diri. Kurt Cobain, terus habis itu siapa namanya, banyak artis di Korea juga bunuh diri, ya kan? Kenapa kok banyak orang seperti itu sih? Karena ketika mereka sudah punya uang, ketika mereka sudah punya segalanya, gitu kan? Tapi mereka lost 2 hal paling penting. 1, waktu buat dirinya sendiri. 2, waktu untuk keluarganya. Itu yang sebenarnya aku kasih tahu ke teman-teman. Teman-teman selalu memandang kan anak muda pengennya kaya di usia 25. Itu kan semboya Indra Kets. Indra Kets itu temanku. Wah, murah banget beli Tesla jam 3 pagi gitu kan. Atau banyak orang taunya gitu kayak statement punya moge, punya mobil mewah, foya-foya itu adalah statement paling keren. Nongkrongnya kalau nggak di HW, di Southbank, ala tahu semua lah kalau orang-orang Bandung, teman-teman gue suka itu kan. Itu statement. Tapi tahu nggak ketika lu udah punya segalanya, lu tuh even nggak punya waktu buat diri lu sendiri. Dan lu hanya bisa melihat temen lu yang kekayaannya biasa-biasa aja, itu bisa traveling sampai Maldives, traveling sampai Labuan Bajo. Gue mabuk laut, jadi gue nggak akan bisa naik kapal.
Mati. Cara membunuh Tirta itu simple. Bawa dia ke kapal, habis itu terbangin ke Labuan Bajo pas badai. Wah, mas pingsan gue masih. Takut gue sama laut, takut gue. Fobia kedalaman. Nah jadi hal itulah ya akhirnya hiburanku apaan? Hiburanku adalah main PS5, kalau nggak Dota di rumah, kalau nggak ngurus mesin motor. Gitu. Zaman SMA dulu saya seretan, ya kan, balapan. Itu zaman Surapati belum ada rahasia kan balapannya di atas terus itu. Pakainya beat karbu ya kan tembak-tembak bret gitulah. Satria Fu, tarikan karbu, spuyer mantap, setelan, cop. Nah, ya saya pernah di posisi itu. Motor ereking masih ada tuh kalau ada yang mau balapan di Bandung sama saya nggak apa-apa. Oke, ada pesan dari salam dari teman-teman di sini. Nanti Dokter Tirta mudah-mudahan bisa main ke Bandung. Jadi Loh ya emang toko saya nemu, saya tiap 2 minggu ke sana. Kalian aja nggak tahu, makanya ngecek medsos lah. Oke, teman-teman langsung dicek medsosnya Dokter Tirta ya. Kapan Dokter Tirta ke Bandung? Ini segera menyerbu nih pasukan Himakom yang ngefans sama Dokter Tirta. Ini kembali lagi. Ini penonton dahsyat ya, kok tepuk tangannya di komando. Ini tidak ada komando dok, tapi mereka itu ada komando di depan itu, ayo tepuk tangan, itu kan dibayar berapa itu penontonnya? 50.000 per orang. Betul, dari tadi ini ketika Dokter Tirta masuk melakukan paparan, ini suasananya langsung berubah dari. Oh, kerumunan, berarti kerumunan. Saya panggil polisi buat dirahasia kalau gitu. Loh, kok takut semua malah diem ya kan? Kerumunan itu kayaknya ada 200 orang tuh. Saya panggil polisi cukup ini nanti. Anak-anak Himakon tiba-tiba di razia Satgas Covid Bandung dilaporin pembicaranya sendiri. Mau saya laporin. Ampun dok katanya, ampun dok. Di sini tetap menggunakan protokol kesehatan. Allah mana masa pasti maskernya di dagu, pasti ada yang ngerokok, sebat-sebat, ya. Ada yang main Mobile Legends di pojokan. Gue pernah muda, gak usah pencitraan lah. Ayolah. Ini kembali lagi tadi ya, tadi Dokter Tirta mengatakan berarti ada berbagai cara yang dilakukan agar tetap menikmati hidup meskipun sebagian waktunya memang terkikis. Artinya itu ada manajemen waktu dan juga ada skala prioritas. Ini banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya dari Dokter Tirta, dari mulai pengalaman sampai cerita beliau. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan lainnya langsung kepada Dokter Tirta, silahkan untuk raise hand dan atau juga menuliskan di kolom komentar. Tolong jangan tanya soal bola ya, karena nanti mana Liverpool mau lawan Real Madrid. Tolong banget nih, tolong banget. Dan jangan tanya soal bola lokal, ya kan? Bola lokal tuh sensitif. Awas lu tanya soal bola ya. Oh, untuk fans MU tolong keluar aja dong dari webinar ini, kesel saya. Muak saya, tim iblis gak penting gitu. Iya dok, Dokter Tirta ini nampaknya fansnya sangat banyak sekali, terbukti karena pertanyaannya sudah amat sangat banyak dan mengantri. Kita mulai saja untuk membuka pertanyaan. Ini operator akan membantu. Mending kalau banyak, biar menghemat waktu, kakak Momot dibacakan aja tuh pertanyaannya, bisa nggak? Bacakan aja lah satu-satu, nggak bisa ya? Ya ini akan dibacakan ya Dokter Tirta ya. Udah dibacakan aja daripada nanti cek kamera baper saya gas. Iya, kami sedang mencoba, operator sedang mencoba membantu menyampaikan pertanyaannya. Oke dok, ini sambil menunggu, jadi kegiatannya sekarang sangat amat banyak sekali. Dokter Tirta, saya selaku dosen dari anak-anak di sini juga mengucapkan terima kasih atas sharing ilmu dan juga menurut saya tidak hanya ilmu, tetapi cerita yang luar biasa yang memotivasi. Walaupun Dokter Tirta tadi, ini saya bukan motivator dan lain sebagainya, tetapi secara tidak langsung Dokter Tirta bisa membangkitkan semangat dan wawasan bagi para mahasiswa. Jadi kalau buat anak muda, maaf ya Bu dosen, saya potong nih Bu dosen. Jadi gini ya, buat anak muda nih ya. Titik pentingnya itu seperti ini. Lu kalau masih kuliah nih, cari teman sebanyak mungkin. Kenapa? Karena ketika kerja bermasalah, temanmu itu akan nolong. Satu. Kedua, orang pinter, IP-nya 4, tapi nggak punya teman, lu mau cari kerja di mana? Apakah kepinteranmu itu akan digunakan doang di rumah gitu? Nggak guna bos. Yang paling benar itu imbang hidupnya. Belajar,
ya kan? Bermain ibadah. Terus yang poin berikutnya adalah kalau ada cowok-cowok nih di sini yang masih jomblo, ya kan? Santai aja. Lu artinya dikasih waktu lebih untuk membranding diri lu, untuk ngejar karir. Lebih baik lu sekarang punya motor bekas, Astrea bekas, Satria bekas, Dina santai. Kelak, kegantengan lu atau lu jelek nih misal kayak gua nih. Cowok itu percuma ganteng apa enggak kalau miskin, bos. Statement nih. Karena ketika lu mapan, cowok jelek pun akan terlihat ganteng. Kenapa? Karena lu punya istri, emang istri lu mau kasih makan kegantengan lu gitu, lu kasih makan si anjing, mana mau anjing. Cewek manapun akan ketikung sama cowok yang mapan, bos. Pengalaman pribadi. Jadi makanya kalau buat para cowok, ketika kuliah sadar diri. Oh, misal IP gue pas-pasan, bos. Gitu kan. Wah, aku nggak pinter komunikasi, tapi IP ku pas-pasan. Belajar kerja, bos. Magang. Dari semester 4. Banyak itu lowongan kerja di toko-toko baju, gitu kan. Dari situ kamu akan ngerti, belajar bersosialisasi, belajar dimarahin atasan, syukur-syukur jadi skripsi. Dok, tapi saya nilai pas-pasan, kuliahnya lama kalau kerja. Ya nggak masalah. Sekarang lu udah tahu kuliah lu pas-pasan, nilai IP-nya bekas pas-pasan. Kalau kamu tidak punya value lebih, yaitu magang, ya kamu nggak akan bisa jadi apa-apa ketika lulus. Kamu kuliah pas-pasan, kuliah paling belakang, udah gitu hobi rebahan. Mau jadi apa? Beban negara kok itu nanti. Ya kan, ingat pasal 34, fakir miskin anak terlantar dipelihara negara. Jadi beban negara kau nanti kalau misalkan nggak ngapa-ngapain. Ya kan, saya investasi kripto, alah tahu apa kau? Ya kan, makan aja masih biaya orang tua, invest kripto gitu kan. Nah, terus habis itu yang nomor 4, kalau buat para cewek, belajarlah sampai setinggi mungkin. Ya, pendidikan itu investasi yang penting. Sehingga lu nggak gampang digoblokin cowok. Nah, sesimpel itu kan. Nah, ya udah gitu aja. Jadi semuanya udah tahu, intinya itu adalah belajar. Dan ilmu itu tidak harus dari kuliah. Kalau dosen lu ngomong A, dengerin. Kalau lu bisa respect sama dosenmu, ketika kelak suatu saat lu ngomong sama anak buah, ya anak buah akan respect sama lu. Sesimpel itu. Apalagi di kala Zoom kayak gini, kuliah online itu gampang bohonginya. Lu tinggal pakai template, lu pergi aja, mau ngopi kayak mau apa, seakan absen, ya kan? Kayak nggak tahu aja. Gue juga dosen, bos. Tahu kelakuan mahasiswa gue kayak apa, gitu kan. Jadi itu poin pentingnya. Jadi kalau dok saya IP 4, saya pengen beasiswa, nah, lu jelas. Lu set goal plan dong dari sekarang. Lu mau jadi apa? Gue pengen LPDP, gue pengen S2, gue pengen kuliah luar. Dok saya pas-pasan otaknya, jadi saya kerja. Itu udah dua hal berbeda. Lu mau jadi pegawai, lu mau jadi freelance, lu mau jadi apapun itu beda. Yang jelas, sukses itu akan datang sendiri kalau lu konsisten. Ditambah lu harus pintar komunikasi. Kalau lu nggak bisa ngobrol sama orang, at least ngobrol sama temenmu. Jangan beraninya ngomong di belakang, bos. Pintar komunikasi tapi pintar gibah, itu beda. Makanya kenapa aku bisa edukasi orang dengan enak? Karena aku belajar ngomong, nggak mau nahan. Jadi kalau aku ada opini, aku sampaikan. Dan dari situ aku filter. Oh ternyata opini ku menyakitkan hati. Berarti aku next tidak akan seperti ini. Karena manusia itu tempatnya salah. Kalau bukan tempatnya salah, robot, bos. Auto benar soalnya. Nah itu kalau dari saya. Jadi harusnya pertanyaan-pertanyaan berhubungan tentang ini jangan ditanyakan. Nah jadi intinya kalau kamu nih masih belum settle, ya kamu belajar untuk settle. Dari apa? Dirimu sendiri. Belajar kerja, belajar komunikasi. That's it. Oke dok, ini mudah-mudahan menjadi renungan buat teman-teman semua di sini ya, baik di Lab TV dan juga teman-teman yang bergabung dalam partisipan Zoom. Kita nggak tahu rezeki ada di mana, tapi rezeki tahu kita ada di mana. Oke, kita akan langsung saja ke pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dokter Tirta. Ini yang pertama dari Raihan Adi Unpas. Dok, kalau semisal kita adain event, apakah rumit nggak sih dok izinnya? Izin event tuh tergantung. Lu mau event apa? Pengajian, itu kan event. Tergantung eventnya ya. Nah ini. Iya, yang pertama kalau zaman dulu, lu langsung ke polsek. Namanya izin keramaian. Sekarang itu ke Dispar. Dapat rekomendasi, terusin baru ke polsek. Nggak bayar, gratis. Yang penting setiapnya protokol lu ketik. Protokolnya mana? Download. www.kemenparekraf.chse.gov. Download, itu ada. Ini ngapain ini? Amanda Movi malah main-main ada mata satu di kepalanya itu, kau gimana itu?
Saya tuh kalau gini ngeklik loh nih. Mahasiswa mana nih kan yang main kamera, kan saya dosen, saya langsung klik. Ya dok. Jadi Tahu ya. untuk pertanyaan tadi Raihan tergantung eventnya dan sekilas tadi Dokter Tirta sudah menjelaskan secara singkat begitu ya cara meminta izin terkait event ya dok ya. Wah, ada yang lengkap pakai masker sama pakai bucket hat. Iya, protokol kesehatan. Oh, ternyata maskernya cuma filter. Oh, pinter juga kau ya. Oh, ada tekniknya ternyata di Zoom ya, masker pakai filter. Kenapa ditepuk tangan kau? Saya nggak minta tepuk tangan. Dasar penonton dahsyat kau ini. Jadi langsung ya, itu ternyata ada ya aplikasi masker virtual gitu ya. Oh, saya kalau gitu saya pakai aja dari dulu ya. Jadi saya kalau foto apapun nggak usah pakai masker ya, kan tinggal pakai filter. Pinter nih di antek konspirasi. Oke ya, terima kasih Dokter Tirta. Kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini dok, saya terinspirasi dari dokter bikin usaha cuci sepatu. Nah bagaimana marketing terutama dari dokter sendiri, sharing dong katanya gitu. Ini dari... Pinter kali kau tips-tips sharing marketing. Itu harusnya pakai agensi bayar. Mau minta gratisan kau tips dari aku biar tokonya banyak. Pinter kali modus kau ya, berarti pinter modusin cewek nih kan, kata-kata manis di depannya. Niatnya minta ilmu gitu kan. Nih kau kasih ilmu kalau kau mau bagus tuh toko-toko kau jadi banyak ya. Yang pertama, analisa target marketmu dulu. Manusia anak muda ini rata-rata kalau buat bisnis modalnya ada, tapi target marketnya nggak pernah ditentuin. Lu harusnya analisa target market dulu. Marketmu tuh mau kemana? Market level A, B, C atau D. Survei radius 5 kilo dari tempat usahamu. Mampu nggak mereka nyuci sepatu seharga itu? Setelah target marketnya ketemu, tentukan modalnya. Berapa yang kau butuhkan untuk membuat bisnis itu, dan berapa yang kau butuhkan untuk marketingnya. Marketing dibagi dua, advertisingnya sama teknologi marketingnya. Lu pakai analisinya, mau pakai SWOT kayak, pakai apa kayak. Nah, habis itu lu buat. Kau kira dengan update media sosial doang untuk kau rame ya? Itu mah akun judi sama akun yang pamer tete sama pamer paha itu. Usaha tuh nggak ada yang kayak gitu. Apalagi kalau kita nggak good looking. Maaf ya Bu dosen, saya harus ngomong. Kalau anak muda, cewek nih, jangan suka pamer-pamer lah di medsos. Ntar kau punya anakmu pusing nanti lihat kau itu. Oke, jadi tidak hanya segera di konten di media sosial. Iya dong, ada teknologinya itu. Perhatikan ya, begitu dok ya. Oke, kita akan langsung juga ke pertanyaan ini dari Hilman, dok. Ngopi, ini ngeteh dulu lah. Minum dulu. Biar gak tos dulu biar gak selek, tos dulu biar gak selek. Nah, gitu dok. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Dok, ini kan toko sus and care kan banyak ya. Nah, sekarang keadaan sedang pandemi juga. Gimana? Tutup 5, puas kau. Udah aku jawab itu. Makanya saya marah terus itu. Makanya ngegas terus, tutup 5 itu. Harusnya tambah 20 jadi tutup 5. Di Jakarta lagi tutupnya, ya kan? Makanya toko saya di luar Jawa itu aman-aman aja. Makanya saya sempat nge-tweet, apa COVID itu cuma ada di Jakarta? Loh kok bisa? Karena toko saya tutup Jakarta semua. Kesel kan? Nah itu makanya. Emosi makanya kalau saya bahas tutup itu. Tutup 5, puas kau. Jadi sudah tutup 5, tapi artinya masih tutup bukan berarti tutup selamanya kan dok? Tutup selamanya lah. Tuh, pindah semua aku jadiin satu. Siapa yang mau nyuci? Di Jakarta isinya berantem terus isinya kayak gitu. Untung masih ada 72 toko saya. Kayak skor Liverpool. Emosi makanya saya, toko saya kayak 72. Sebelum tutup kan dok, sebelum tutup artinya tokonya sudah banyak dulu sebelum tutup. Sudah, ya. Membelah diri kayak bakteri. Banyak kan dok, sebelum tutup artinya tokonya banyak dulu. Nah ini yang jadi pertanyaannya, mungkin kita kembali lagi ke positive thinking ya dok ya. Nah ini kan tokonya banyak sebelum tutup. Nah sekarang keadaan sudah pandemi juga, gimana sih dok cara memanage toko sebanyak itu kalau nggak tutup? Ya, punya pegawai lah, masa aku nyuci semuanya ngurus 72 toko, mati aku membelah diri. Kau kira ada pintu kemana saja pakai Doraemon? Ini kan nggak ada. Makanya saya meng-hire pegawai, namanya delegasi tugas. Gitu namanya. Dengan delegasi tugas tersebut juga artinya harus ada kontrol dari ownernya. Nah tadi juga jelas. Belum selesai, harus ada kontrol dari ownernya, tetapi mengingat ownernya tersebut juga sibuk jadi relawan. Itu gimana manajemen waktunya gitu dok katanya? Oh ya aja, saya RKT, rombongan kurang tidur. Nah udah. Sama rombongan kurang traveling. Nah itu makanya saya tuh kalau ketemu orang traveler, saya pasti sengak. Enak kali kau liburan dibayarin. Sini cari waktu, punya duitnya nggak bisa liburan.
Sekalinya liburan dilarang karena pandemi, kurang ngajar kali di COVID. Nah, gitu. Itu perasaan saya sekarang. Saya RKT, rombongan kurang traveling dan kurang tidur. Oke dokter, jadi utamanya rombongan kurang tidur dan rombongan kurang traveling. Artinya kita harus fokus, harus tetap gigih, memang harus ada beberapa yang dikorbankan. Mungkin kita senang traveling, mungkin kita senang terbahan, mungkin kita senang tidur, tapi ada salah satu yang harus kita korbankan untuk menggapai misalnya sesuatu yang kita inginkan. Oke, masih ada pertanyaan ya. Ini ada yang mau bertanya langsung ya? Langsung saja ke sini. Ini panitia dok, panitia izin bertanya tetapi disahkan saja ya. Ini masih juga menjadi mahasiswa ya. Silakan langsung ditanya. Oh ini kerumunan ini, fix kerumunan ini. Saya lapor Satgas aja lah ini. Lokasi di mana ini? Saya gerebek Unpas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kamu masker baru pakai itu ya? Dari tadi dok. Dari tadi kelihatan udah lah, sama-sama muda kita. Muka kok kayak Ari Lesmana vokalis 420 ya? Habis gele ya kau? Iya dok, kalau ketemu. Oh iya? Izin bertanya, kan kemarin itu dok, yang pernikahan Bang Atta sama Teteh Aurel, yang di kemarin itu, Bapak Dokter Tirta, pandangannya itu dalam segi kesehatan ataupun dalam segi sosial itu gimana sih? Kalau dari pandanganku ya, pernikahannya mereka udah bagus itu. Protokolnya, yang datang kalau nggak salah 200-300 orang. Soalnya pegawaiku juga nikah H-3. Udah bagus itu, udah ada izinnya. Yang jadi masalah cukup satu bro. Adalah kenapa pernikahan itu diupload di akun sosial media negara. Itu nggak boleh. Ada aturannya, akun media sosial negara yaitu YouTube-nya Kementerian Sekretariat Negara itu hanya boleh mengupdate agenda negara. Sementara Pak Presiden Joko Widodo beserta Pak Prabowo itu datang atas nama pribadi. Adminnya nggak bakal bisa tidur itu, dipanggil masih diinterogasi, nggak boleh. Yang jadi masalah adalah seakan-akan acara pernikahan itu di-endorse oleh negara kalau diupload oleh negara. Itu yang jadi masalah dan itu sudah saya kritikan ke staf presiden. Harusnya nggak boleh seperti itu. Nikah aja bos. Paham? Nah itu yang jadi masalah. Pernikahan Atta itu udah lebih baik daripada pernikahan di kampung-kampung. Cuman yang jadi masalah adalah kenapa diupdate di akun negara. Seakan-akan ini menjadi agenda negara. Padahal di hari itu juga ada bencana NTT. Nah itu yang jadi masalah. Gitu bos. Oh iya ya. Harusnya nggak boleh diupdate negara seperti itu. Iya ya, terima kasih Bapak Dokter. Soalnya acaraku juga jalan hari itu juga. Aku nggak dateng kan. Aku ngurus event lah. Ya. Eventku jalan itu di Kemang, laris ya, 5.000 orang, nah, lebih gila malah. Ya, terima kasih sekali lagi dan sukses dan sehat selalu buat Bapak Dokter. Yo. Ya. Oke dok, jadi pertanyaannya sekilas tentang Atta dan juga Aurel, tapi dokter juga tadi memberikan wawasan kepada kita semua bahwa memang protokol kesehatan yang dilakukan oleh pernikahan Atta dan juga Aurel memang dari segi protokol kesehatannya sudah bagus, namun ada sesuatu hal yang memang perlu, bukan perlu ya, jika memang mau dikritisi bukan dari segi protokol kesehatannya, namun ada dari segi sisi lain. Iya, soalnya dari Februari yang ngomong dibubarin ini adalah mahasiswa yang nggak tahu diri nih. Saya cek, kau nih, aku ngegas langsung nih, kau belum tahu kan kalau aku ngegas. Kau yang bilang dibubarin, kau tuh lihat media sosial, itu video yang beredar, itu yang dibubarin tahun Juli 2020. Punya mata dipakai dong. Jangan kau cuma bisa komen, ya kan susah-susah orang tahu punya lain di situ, nggak belajar kau. Nomor 2, per Februari 2021, Menteri Sandiaga sudah membuat statement dengan Kapolri Listio Sigit, mengizinkan semua pernikahan dan event musik. Total hampir 100 event udah diizinkan bos. Dan tidak ada satupun event yang dibubarkan dari Februari, Maret sampai April. Termasuk pernikahan kawan saya di Jakarta, Gang-Gang Depok aja itu udah dibubarin. Meskipun ada dangdutannya, kenapa? Karena memang tidak dibubarin. Dan tarawehan aja udah diizinkan. Buka puasa bersama di restoran aja udah diizinkan. Nah ini yang kau bilang. Kau itu kalau jadi mahasiswa, gunain kota kau untuk belajar. Jangan buat gibah. Calon beban negara kau ini. Gini aja masa nggak tahu kau itu. Nah ini kalau saya ngegas. Keren kan? Nah, ya.
Oke dok, ini pertanyaan terakhir dari Rizky di Universitas Pajajaran karena webinar ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa dari Oh, universitas. anak Unpad ya, anak Unpad ya. Ya, karena Pendaftaran dokternya mahal itu. kenapa dok? Daftar dokter di sana mahal itu FK Unpad. Sampai dong rektor, daftar dokter jangan mahal-mahal lah di Unpad. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi penyambungnya ya untuk disampaikan ke Unpadnya ya. Baik dok, kita akan langsung ke pertanyaannya. Menurut dokter, seperti apa cara membranding diri dengan benar? Seperti apa yang dokter Tirta bicarakan? Kalau dari saya cara branding tuh per orang beda-beda. Gini yang paling penting nih. Pertama nih, kesuksesan orang tuh beda-beda Mbak. Jadi saya nggak bisa dibandingin sama kalian, kalian nggak bisa dibandingin sama saya. Personal branding tuh kayak gitu, ya kan? Saya nggak bisa dibandingin sama kalian. Yang jelas, clue-nya nomor 2 nih, ada clue. Instagram tuh media pamer, no debat, valid no debat. Lu mau pamer apapun di media sosial, kalau di Instagram pasti like-nya banyak. Kalau lu ceramah di Twitter, jadi kalau lu mau ngelatih skill nulis nih, skill jurnalistik nih, itu Twitter tempat yang tepat. Karena di situ tidak dinilai berdasarkan muka, tidak dinilai berdasarkan tampang, tidak berdasarkan kekayaan, tapi berdasarkan narasi, itu Twitter. Sedangkan kalau Instagram itu berdasarkan foto. Dan kita lihat, nomor 3, di Indonesia branding yang paling kuat adalah pamer tentang kemewahan. Itu artinya kenapa alasan Siska Call kontennya naik. Karena memang itu yang disukai Indonesia. Sulit, susah lihat orang senang. Maka sama Siska Call dikasih aja duit, nasi goreng 400 juta, viral. Itulah konten yang disukai di Indonesia. Nah sekarang tergantung kalian. Kalian mau menggunakan media sosial itu untuk bisnis, untuk viral, untuk terkenal, atau untuk branding buat kerjaan. Ini berbeda. Ini nggak bisa disamain. Nah itu kamu yang nentuin sendiri. Kalau kamu ingin dikenal sebagai kerjaan, berarti brandingmu tuh rapi. Foto PHP nggak apa-apa, tapi rapi, ya kan? Lagak lagi meeting, gitu kan? Lagak lagi ketemu orang. Nggak mungkin dong kamu pengen kerja di Astra tapi fotomu selfie sambil ngerokok atau alkohol vodka. Itu kagak mungkin bos, keterima HRD manapun nggak akan mau nerima kayak gitu. Kalau musisi berarti sharingnya tentang musik, lagi gitar, itu branding. Tergantung kamunya. Nah ini beda-beda per orang. Apalagi orang pengen terkenal. Kalau terkenal gampang. Terkenal dulu, klarifikasi kemudian. Itu sering terjadi di Indonesia. Yang penting FYP dulu, klarifikasi kemudian. Nah ini yang beda-beda. Jadi tergantung kalian sendiri. Tapi kalian harus nentuin goal plan. Kalian mau terkenal atau dikenal sebagai apa. Itu. Terus mudik dibolehin. Setahu saya yang larang mudik itu Kemenko, PMK, Menteri FND. Bukan pemerintah secara resmi. Tapi media mengatakan pemerintah. Karena saya sudah tanya dari staf presiden, belum ada keputusan resmi pelarangan mudik. Yang ngomong dari Pak Effendi. Kalau Pak Sandi malah dukung pariwisata buka. Kemendak mendukung untuk buka puasa bersama. Kemendikbud mendukung untuk pembukaan sekolah. Jadi yang anti mainstream ini yang anti tongkrongan Pak Effendi. Mungkin kalau pas nongkrong dia sok anti mainstream ini, jadi agak dijauh ini nama kawan-kawan ini kayaknya. Nggak tahu ini kan. Nggak kompak ini kan. Jadi mungkin ini lagi nongkrong nih menteri-menteri bahas di grup WA, tiba-tiba Pak Menteri bilang, Pak Effendi, kayaknya larang mudik asik nih. Mungkin anti tongkrongan nih gitu. Gitu bos. Jadi setahu saya mudik itu belum bisa dilarang. Kalau yang dilarang, misal dilarang pesawat. Kalau orangnya touring pakai motor gimana? Saya mudik Jakarta-Bandung, Pak lewat puncak, masa dirahsia semua motor-motor naik puncak. Saya tinggal bilang, saya mudiknya antar kecamatan kok Pak. Loh kan nggak mungkin kan? Ya itu. Jadi inilah problem di pemerintahan kita. Kayak komunikasi antar manajemennya itu nggak begitu bagus. Dan itu diakui. Gitu. Oke dok. Masih ada satu penanya lagi ternyata yang langsung ingin bertanya di studio. Silakan untuk masuk saja. Silakan. Wah, anaknya aktivis banget nih. Pakainya kemeja lapangan soalnya. Ya dok. Jadi begini pertanyaan saya dok. Karena di bulan Juli ini mahasiswa kan sudah mulai belajar seperti biasa lagi yaitu offline. Dan syarat untuk belajar offline ke kampus itu yaitu dengan vaksinisasi. Sedangkan ada beberapa kawan saya yang bertentangan dari vaksinasi itu karena beberapa kawan saya itu tidak ingin divaksin dan
bagaimana tanggapan Pak Dokter untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak ingin divaksin sedangkan syarat untuk masuk kuliah seperti biasa itu divaksin? Simpel, gak usah masuk kuliah. Diambil repot aja dari orang. Kita nanti manusia udah ribet, bos. Misal kawan saya anti vaksin, my body is my mind. Arah urusan, cuk. Kowe arep kamu mau masuk ya silakan, nggak mau ya silakan, peraturannya ini tegakkan. Kau nggak terima demo sana kau. Kau kan mahasiswa, demo sana kau. Aspirasi sana. Nggak usah diambil pusing lah kalau saya. Setahu saya kebijakan vaksin ini untuk dosen, bukan mahasiswa. Dosisnya aja nggak cukup. Makanya jangan kemakan berita dulu. Keputusan Kemendikbud itu sekolah dibuka dengan protokol, bukan vaksinisasi, bos. Itu berita dari mana itu? Belum ada keputusan resmi. Kenapa? Dosisnya nggak cukup. Kalau kau menunggu anakmu dari vaksin itu 2023 baru selesai semua. Mau kau 2 tahun sekolah dari rumah? Kalau dari aku masuk ya masuk aja. Kalau misalkan ada peraturan, saya menolak divaksin dok, tubuhku, ya udah nggak usah masuk sekolah sana. Ini hak negara, ya udah demo sana. Jangan beraninya cuma di media sosial. Kamu kalau beraksi keluar sana. Ya kayak saya, punya relawan saya 1.700 orang. Gitu dong, beraksi dong. Kalau kamu nggak terima, demo sana. Nggak apa-apa, mahasiswa kan. Udah, simpel saya. Nggak usah buat ribet. Cuma ngomong lewat fake account ya percuma lah. Jadi untuk pemberitaan vaksinisasi untuk bulan Juli itu belum? Itu belum resmi itu. Setahu saya nih, di April aja 100 sekolah udah dibuka di Jakarta. Dan di luar Jawa aja sekolah udah buka, bos. Makanya jangan kegoreng sama berita media. Kau cek dulu itu isinya, kau cek dulu itu berita pasalnya berapa. Setahu saya nih, sekolah udah dibuka. Yang divaksin gurunya, bukan mahasiswanya. Dianjurkan mahasiswanya divaksin juga. Kalau dosisnya mencukupi. Kalau tidak cukup, ya tinggal dibuka. Simpel, bos. Hidup tuh simpel. Kau aja yang buat ribet. Makanya jangan membaca berita yang terlalu menggoreng gitu. Jangan emosi dulu. Susah saya nanti punya pegawai kayak kau. Gampang kegoreng sama orang. Enak saya gas. Belajar lagi sana. Kalau nggak terima divaksin, bilang nih sama teman kau nih. Bos, kau itu lahir aja udah divaksin vitamin K. Saya kan anak kecil nggak tahu apa-apa. Ya udah, kalau kau nanti mati ya kan, nggak usah minta dokter gitu loh. Kau sakit nggak usah, tubuhmu tubuhku ya kan. Kalau gitu ada peraturan yang mewajibkan vaksin, lu nggak mau, ya udah, bersuara lah. Bersuara sana. Bersuara sana ke Kemenkes, ke ID gitulah. Jangan kalah sama anak muda yang lain. Kau tuh dari lahir juga ada divaksin. No debat gitu. Kalau kau teori-teori alah, terserah lah. Ngomong aja, uang aja masih dari orang tua, sok-sokan. Gitu, itu kalau saya. Tapi yang jelas, terserah orang mau divaksin, saya nggak masalah. Yang jelas, resiko tanggung sendiri, kan saya nggak masalah. Pahami itu ya. Jadi sekolah tidak tergantung vaksin bro. Ini salah kaprah ini. Perlu dicamkan ya. Jadi kau tuh tetap masuk nanti Juni-Juli. Lihat nanti, Pasundan tetap masuk. Kalau enggak sekolahnya mau dapat duit dari mana? Mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk Dokter Tirta atau yang biasa disebut Cipeng. Pertanyaan saya, vaksinisasi itu kan melibatkan satu negara, apakah semua warga negara Indonesia itu bakal menerima vaksinisasi? Enggak, 70% doang, dan itu kalau dosisnya ada. Sampai sedetik ini dosisnya nggak cukup. Mau tahu fakta kan, dosisnya nggak cukup. Plus nggak cukup. Nggak cukup. Makanya kan ujung-ujungnya edukasinya saya yang dipakai. Makan masker. Emang nggak cukup edukasinya. Dosisnya nggak cukup bro. Rebutan sama India kita, kalah. India embargo, Inggris embargo, kita udah nggak bisa apa-apa. Mungkin enak kan faktanya? Ya, terima kasih Pak Dokter Tirta. Cukup pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll never walk. Jangan, wah jelas nanti malam nih Madrid kita bantai 4-0 itu ya kan. Ya. Jangan kayak MU itu mainnya Liga malam Jumat. Alah. Tenang Pak, ada pemain anak rantau Sadio Mane. Nah, iya mantap itu saudara kita, sama-sama mukanya pas-pasan tapi prestasi itu. Udah kau nanti bilang sama teman kau yang nolak vaksin ya, gak usah khawatir, kita aja anak muda belum tentu divaksin, dosisnya kagak ada, penting sekolah dulu lah. Kau udah sekolah enak kan udah, gak usah kegoreng berita aneh-aneh. Hidup rileks, konser-konser, ngopi-ngopi sana, enak sana, ngopi-ngopi nggak apa-apa, gak ada razia-razia lagi udah, santai, rileks. Siap, terima kasih Pak Dokter. Yo, relax ya, tos dulu dong biar nggak selek, tos dulu. Kasihan nanti, aku pikir shock mental nanti kau.
Oke, seru banget ya itu penanya yang terakhir menjadi pamungkas ya, menjadi pamungkas. Iya, pamungkas to the bone berarti Mbak. Oke, Dokter Tirta terima kasih telah memberikan banyak sekali, tidak hanya ilmu, ujangan, dan juga di sini menghangatkan suasana juga, memberikan motivasi. Iya, saya soalnya udah makan ini sekalian, makan sapi ini saya. Kalian belum makan kan? Seminar offline tuh enaknya nasi kotak. Kalian dikasih nasi kotak nih ya nonton. Belum ada ya? Oh, udah ada ya. Oke, Dok, terima kasih banyak. Ini antusias dari mahasiswa juga andai saja Mbak Dokter ada di sini, saya sudah terbayang bagaimana antusias dari mahasiswa. Namun nampaknya ini mahasiswa ingin mempunyai kenang-kenangan dari webinar From Humas ini dengan foto bersama melalui virtual. Untuk itu Nih, ya foto aja langsung lah. Oke, kita persingkat waktu. Maaf saya potong Bu, nih langsung nih YNWA-nya nih ya kan, mampus lu selfie, pajang nih YNWA-nya. Tuh, nah. Oke, kita langsung berfoto ya, langsung berfoto. 3, 2, 1, capture. Kenapa nggak kesini aja ya teman-teman ya? Kenapa nggak kesini? Jangan, nanti kalau viral kegoreng nanti. Jangan. Nanti kegoreng loh. Tuh Universitas Pasundan harus klarifikasi, Dokter Tirta, pesertanya kerumunan. Nah, repot nanti. Oke, ke slide selanjutnya kita akan capture slide selanjutnya. 3, 2, 1. Beralih lagi ke slide selanjutnya. 3, 2, 1. Masih ada? Satu slide terakhir ya. 3, 2, 1. Closing statement dulu Bu, bentar Bu. Nih buat kan semua nih, ya kan, buat Pasundan atau Unpad atau siapapun yang dengerin. Kalian ini bakal sekolah. Nih fakta yang aku kasih ya. Kalian gak usah khawatir soal vaksinasi. Dosisnya tuh gak cukup bos. Dosisnya hanya cukup untuk lansia. Jadi gak usah khawatir anak muda dipaksa vaksinasi itu belum tentu. Dosisnya aja belum ada. Kalau dosisnya belum ada, belum tentu dipaksa. Udah yang mau-mau aja pasti. Nah yang penting kalian sekarang itu mumpung masih muda, ya kan, ini kan nongkrong udah boleh, puber udah boleh. As long lu bisa jaga protokol, ya kan, kartu sakti protokol, ya kan. Keluarkan kartu saktinya, kartu protokol, ya kan, pakai masker, cuci tangan, ya kan. Lu bisa itu keluar setiap pulang rumah cuci tangan. Nah, itu yang paling penting. Pertanggungjawaban, jangan sampai kebijakan yang buka kuliah ini lu sia-siain karena kuliah tuh bakal buka di Mei Juni. Fix, nggak mungkin nggak. Kenapa? Negara ini udah pusing bro sama namanya pandemic fatigue. Nah, yang tugas lu sebagai anak muda adalah lu menjaga diri, jaga kesehatan, gak usah sok kuat. Tetap pakai masker, cuci tangan. Nah kalau ngerokok ya udah jaga jaraknya. That's it. Konser musik gimana? Gue buat konser bro di Bandung Agustus bro. Masih udah boleh gue. Anji aja udah buat konser nanti di Puntang. Jadi ini yang harus lu jaga. Karena udah dilonggarkan, komitnya dijaga. Dan gak usah kegoreng berita aneh-aneh. Gak usah kegoreng berita aneh-aneh karena apa? Itu clickbait. Hanya untuk traffic. Media butuh traffic. Dan itu yang dicari. That's it. Itu dari aku. Lebih kurang aku minta maaf. Terima kasih buat teman-teman Pasundan, ya kan, memang gayaku sangat gini. Semoga kalian tetap semangat dan semangat menyambut kuliah offline 3 bulan lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan tetap YNWA anti MU tim iblis dibasmi saja. Oke, terima kasih dokter, luar biasa sekali ini antusiasme dari mahasiswa, mudah-mudahan suatu hari kita bisa silaturahim, mungkin saja kita bisa bertemu di Bandung atau dimanapun. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Dokter Tirta yang sudah menjadi pemantik atau pemateri di webinar From Humas ini, sukses selalu, semoga toko-tokonya juga kembali buka, aktivitasnya juga lancar dan semoga Dokter Tirta memiliki banyak waktu untuk tidur dan bermain game online-nya ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Tadi kita sudah banyak mendengarkan paparan dari para pemantik diskusi kita, mulai dari Kak Shirley, Kang Anggi, dan ditutup oleh pamungkasnya tadi Dokter Tirta. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah, baik yang hadir dan juga yang bergabung dalam partisipan. Dan ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa dari Universitas Pasundan saja, tetapi ada beberapa mahasiswa dari universitas lain seperti tadi yang sudah bertanya dari Universitas Nasional dan juga ada Universitas Pajajaran dan mungkin Unikom juga dan ada beberapa universitas yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Himakom FISIP Universitas Pasundan yang sangat luar biasa.
Kalian keren dan juga kreatif. Untuk itu saya pamit undur diri sebagai moderator. Mungkin saya akan kembalikan acara ini kepada Master of Ceremony, Miar. Baik, Ibu terima kasih. Sebelum Ibu pamit mungkin kita boleh ada simbolis penyerahan piagam ya. Diwakilin oleh Ketua Bidang, silakan. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, jangan dulu pada keluar karena kita masih ada beberapa acara lagi yaitu door prize. Dipersilakan. Baik, sudah? Terima kasih sekali lagi untuk Bu Tresia Wulandari MIKOM yang telah menyempatkan waktunya menjadi moderator di acara webinar kami. Silakan Ibu dengan senang hati. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman, acara selanjutnya kita belum di penghujung acara. Ada presentasi dari atau pemaparan dari Ines Kosmetik. Apakah Kak Happy Handriani sudah hadir di Zoom? Halo, Kak Happy Handriani sudah hadir di Zoom untuk pemaparan Ines Kosmetik? Sudah ya? Halo Mbak. Halo Kak. Bisa dengar? Ya, ada. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada panitia Pisit Unpas yang siang hari ini beserta pemateri yang hebat-hebat ya, nyari 3 orangnya. Terus kepada peserta webinar di siang hari ini. Perkenalkan saya Happy dari Ines Kosmetik Medan. Ines adalah kosmetik brand lokal di mana didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur. Nah, Ines ini didirikan semenjak tahun 1998. Jadi sudah eksis 23 tahun di Indonesia. Nah, produk kita ini terdiri dari 3 ya para peserta webinar yaitu skincare, dekoratif dan body care. Telah mendapat izin dari BPOM serta mengantongi sertifikat MUI. Jadi sudah halal, jangan ditakut lagi. Nah, untuk peserta webinar ingin mendapatkan kulit yang sehat, ideal, cantik adalah dambaan kita semuanya. Untuk itu bisa sekali dengan mendownload aplikasi My Ines ya di Play Store atau e-commerce di Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia ataupun di Lazada. Jadi peserta webinar ingin mengetahui kulit kita yang sehat, berkering, kombinasi ataupun permasalahan kulit, jangan lupa mendownload aplikasi My Ines ya di Play Store. Di situ sangat lengkap sekali aplikasinya. Nah, demikianlah kata sambutan dari perwakilan Ines Kota Medan. Semoga peserta webinar ini semuanya sehat dan kita diberi kesuksesan. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Kak Happy Handriani selaku Supervisor Promosi Ines Kosmetik Medan. Jangan lupa teman-teman tadi boleh download aplikasinya di Play Store dan App Store ya. Thank you. Oh iya, sekarang kita akan menayangkan sedikit video dari Ines Kosmetik. Dipersilakan.
Oke, itu adalah sedikit cuplikan video dari Ines Kosmetik. Acara selanjutnya yaitu door prize dulu. Nanti kita akan menanyakan ke beberapa peserta yang beruntung, yaitu 6 orang pemenang. Dan kita mempunyai hadiah yaitu tabungan pegadaian, Ines Kosmetik, dan baju dari Dop Culture, serta pembersih sepatu dari Visual and Clean. Dan kami tidak lupa untuk memberikan terima kasih banyak untuk mitra sponsor yaitu Bank BJB dan Pegadaian. Oke, langsung aja ya, mungkin saya akan membacakan pertanyaan untuk door prize. Silakan untuk peserta yang bisa menjawab, raise hand atau on mic nih panitia. Raise hand aja ya. Dari mulai pertanyaan pertama, simpulkan pemaparan dari Shirley yang berisikan tabungan emas, Pegadaian, dan Ines Kosmetik untuk cewek. Jadi maksudnya kalau misalnya ada yang bisa berhasil, maupun cewek atau cowok bakal dapat tabungan emas Pegadaian. Pertanyaannya adalah simpulkan pemaparan dari Kak Shirley. Silakan. Ada yang bisa? Oh ya, sambil mungkin menunggu teman-teman menjawab, kita punya cuplikan video juga nih dari mitra sponsor Pegadaian. Dipersilakan. Baik, itu merupakan sedikit cuplikan dari Pegadaian. Ya, tadi penitia sudah bilang ada yang raise hand, silahkan penitia siapa? Boleh sekali lagi mungkin yang raise hand. Hadiahnya yaitu tabungan emas dari Pegadaian dan Ines Kosmetik untuk wanita dan pembersih sepatu Visualan untuk pria. Diulang ya pertanyaannya, simpulkan pemaparan dari Kak Shirley Anavita. Siapa panitia? Gak ada yang bisa jawab, sayang banget nih kalau misalnya kalian, sayang banget kalau misalnya gak ada yang jawab nih teman-teman. Gimana? Atau boleh langsung on mic kalau misalnya yang raise hand gak ada? Tidak ada? Baik, tidak ada ya. Apa? Oke, terima kasih Ines. Jadi ini nggak ada ya panitia? Nggak ada yang mau menyimpulkan untuk door prize ini? Siapa? Ada? Namanya siapa? Oh, Teno Fadila, Unpas ya? Sekum. Halo Teteh. Akhirnya kita ada yang berani jawab juga, Teteh. Gimana? Jawabannya pendek aja ya kali ya. Kan simpulan kan? Sambil dipaparkan sedikit mungkin. Kalau yang tadi aku tangkap sih, gimana kita sebagai generasi muda harus ikut andil dalam media sosial agar agar berpengaruh dan memberi dampak yang baik buat halayak. Nggak dari cuma 5W1H, tapi kita juga harus dari T. Ya pokoknya kita harus pokoknya kita sebisa mungkin memberikan yang positif dalam media sosial gitu. Jadi apa ya? Udah aku jadi gugup. Kan itu pendek jawabannya, udah itu aja lah. Yang daripada nggak ada. Cukup aja tuh please, ini mah demi Ines Kosmetik. Gimana nih? Nanti mungkin dihubungi panitia ya?
Untuk info menang atau tidaknya nanti dihubungi panitia ya tentang Fadila ya. Tapi kalau misalnya nggak ada peserta lain nih yang menjawab Fadila yang menangnya. Oke, terima kasih Teh Dila. Selanjutnya siapa tahu ada lagi yang mau menjawab. Pertanyaan kedua, pendidikan apa yang ditempuh oleh Shirley di Australia? Dapat baju Dop Culture nih, terus sama Ines Kosmetik, terus pembersih sepatu juga. Ada yang bisa jawab, panitia ada yang raise hand atau ada yang jawab di kolom komen? Bajunya benar-benar oke, kualitasnya tebal. Ah itu siapa? Siapa itu namanya? Siapa namanya? Adelia. Adelia ya? Halo Adelia. Halo Kak. Boleh langsung jawab. Yang ditempuh Kak Serlia di Australia itu, kalau nggak salah, menempuh S2-nya ya di Swinburne University. Gimana tuh ngomongnya? Bener nggak? Swinburne. Betul. Yeay, selamat untuk Adelia. Nanti silakan hubungi panitia yang ada di grup ya. Terima kasih Adelia telah berpartisipasi di acara WFH. Oke, makin menarik juga nih. Masih ada 4 pertanyaan bagi yang beruntung. Pertanyaan ketiga, simpulkan pemaparan dari Kak Anggi. Hadiahnya masih tabungan emas Pegadaian, Ines Kosmetik, dan sepatu. Bukan, pembersih sepatu Visualan. Silakan, ada yang bisa jawab? Hadiahnya tabungan emas Pegadaian, lalu Ines Kosmetik untuk wanita yang bisa menjawab, dan pembersih sepatu Visualan untuk pria yang bisa menjawab. Silakan. Ada yang bisa jawab? Tabungan emas Pegadaian lumayan tadi kan udah juga disebutin nih sama KUD. Tadi gimana kita berinvestasi juga. Cuma dari 10.000 kita bisa nabung emas yang nantinya bisa diinvestasi di masa depan. Silakan. Teman-teman ada yang bisa dijawab partisipan Zoom? Tabungan emas, kapan lagi kalian dapat tabungan emas? Jujur. Ada teman-teman panitia? Belum ada ya? Belum ada? Ayo dong pada jawab, ini lumayan door prize-nya. Mungkin belum ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Stasiun TV Kak Anggi sekarang dan sebelumnya itu apa? Hadiahnya baju Dop Culture dan Ines Kosmetik untuk wanita, pembersih sepatu Visualan untuk pria. Ini gampang banget, stasiun TV Kak Anggi sekarang dan sebelumnya. Silakan, ada yang bisa jawab teman-teman? Nah, ada langsung siapa nih namanya? Boleh on mic. Kak, saya Kak. Halo, siapa namanya? Nanat. Oke, Nanat ya. Silakan Nanat menjawab. Stasiun televisi yang Kak Anggi sebelumnya sama sekarang ya Kak? Itu Net TV sama Berita 1, ya nggak sih? Betul. Selamat untuk Nana, silakan hubungi panitia yang ada di grup ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu simpulkan pemaparan dari Dr. Tirta, yaitu, ini gampang sebenarnya. Hadiahnya tabungan emas Pegadaian, Ines Kosmetik, pembersih sepatu Visualan. Silakan, sekali lagi nih hadiahnya adalah tabungan emas Pegadaian, Ines Kosmetik, dan pembersih sepatu Visualan. Nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang, yang penting ada intisarinya teman-teman. Simpulkan pemaparan dari Dr. Tirta, ada yang bisa? Ada? Ada yang raise hand? On cam. Ada yang raise hand tapi belum on cam ya? On cam. Salah satu syaratnya harus on cam dulu ya, biar kita kenal juga sama kalian. Halo, siapa namanya? Halo? Coba on mic dulu, masih di mute ya itu? Halo Kak. Halo, siapa namanya? Tegar. Tegar, dari mana nih? Unpas, Hubungan Internasional, Jaya. Baik, silakan. Tegar, boleh dijawab. Jadi kata Dr. Tita, aka Cipeng, tentang COVID lah, pokoknya tentang kita
Terus jadi ada marketingnya juga. Pokoknya tentang COVID sama marketing lah menurut saya mah. Dia kan jadi Kalau COVID gimana nih? COVID-nya gimana? Marketingnya gimana? Coba sedikit aja kamu berjelasin. Waduh. Jadi kalau COVID itu dia tentang tidak boleh berkerumun, tapi kalau ada apa namanya teh izin izin gitu dari ke polsek segala macam lah. Jadi kalau tentang marketing dia tentang marketing kayak dia kan usaha sus and care juga. Itu tentang marketingnya dia gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Udah sih Kak, gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Nanti untuk Tegar kita bakal infokan. Kalau menang nanti kita bakal infokan oleh panitia ya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjawab lagi pemaparan dari Dr. Tirta. Baik, siapa? Boleh langsung on cam ya teman-teman yang mau jawab. Hadiahnya itu tabungan emas Pegadaian, Ines Kosmetik, dan pembersih sepatu dari Visual and Clean. Baik, siapa yang mau menjawab? Mira ya? Boleh Mira on cam? Biar kita tahu juga nih muka kamu terus kenalan kan. Ayo Mira. Apakah tidak bisa on cam? Halo? Nah, halo Mira. Oh bukan, salah. Siapa ini? Oh Fikri, beda orang ya, sorry. Boleh Fikri on mic? Halo? Gimana? Ya Kak, tadi nggak bisa, sekarang udah bisa. Oke, silahkan. Perkenalkan diri dulu boleh deh. Nama saya Raja, saya dari Unpas, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, silahkan dijawab pemaparan dari Dr. Tirta kayak gimana? Satu yang menurut saya jadi inti dari pemaparan Dr. Tirta tadi tuh, ini sih Kak, yang kata dia, hidup itu keras. Hidup itu keras. Jadi kalau lu lembek ya lu bakal gagal di hidup ini. Terus ada satu lagi dari kata Dr. Tirta. Katanya gini, lu boleh sombong tapi harus berprestasi. Lu harus keras tapi jangan sampai keluar dari koreksi juga gitu. Terus yang masalah COVID kayak gitu, sekarang COVID udah mulai melemah. Bukan COVID-nya yang melemah, tapi maksudnya kitanya yang memperkuat gitu. Kayak perizinan ke mudik itu mulai diizinkan, membuka acara musik dan lain sudah mulai diizinkan. Dan semuanya itu masih harus menggunakan protokol kesehatan yang ada. Terus masalah bisnis. Di masalah bisnis itu, lo harus pinter-pinter ngatur gimana cara ngeproses keuangannya, sama gimana cara ngelihat kira-kira konsumen maunya kayak gimana sih. Sifat konsumen itu harusnya kayak gimana sih. Terus yang terakhir, udah kali, cuma segitu kali. Udah, panitia betul gak? Betul ya? Kayaknya ini udah masuk intinya. Oke, selamat untuk siapa? Fikri ya? Raja. Fikri, iya Raja. Panggilannya Raja. Terima kasih untuk Raja, nanti boleh menghubungi panitia ya. Oke, ada masih satu pertanyaan lagi nih bagi yang beruntung. Usaha apa yang dilakukan oleh Dr. Tirta selama kuliahnya hingga sekarang? Hadiahnya baju dari Dop Culture, Ines Kosmetik, dan pembersih sepatu dari Visual. Silahkan. Usaha apa yang dilakukan oleh Dr. Tirta selama kuliahnya hingga sekarang? Ada teman-teman yang bisa jawab? Gimana panitia? Ada yang raise hand? Rati silahkan on cam. Boleh Rati on cam. Halo Rati. Rati jadi menjawab gak? Nah, halo. Boleh on mic dulu? Nggak bisa on mic ya? Nah, halo ada suaranya. Halo Kak. Halo. Dengar ya suaraku ya? Oke, mantap kedengar. Oke, mantap. Gimana? Bisa jawab langsung?
Usaha apa yang dilakukan Dokter Tirta dari pertama sampai sekarang? Apa tadi pertanyaannya boleh diulang, maaf. Oh. Usaha apa yang dilakukan Dokter Tirta selama kuliah hingga sekarang? Usaha cuci sepatu, Choice and Care. Oke, mantap. Kamu memenangkan Ines Kosmetik, nanti boleh langsung hubungi panitia ya. Terima kasih Rati. Baik, sekarang acara selanjutnya yaitu kita belum ada di penghujung acara. Ada penyerahan piagam kepada Ketua Pelaksana sebagai simbolis acara yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Bidang Humas, Putri Mustika. Dipersilakan untuk Tio Raisal dan Putri Mustika. Silakan untuk didokumentasikan. Baik, ini adalah penyerahan piagam dari Wakil Ketua Bidang Putri Mustika kepada Tio Raisal selaku Ketua Pelaksana WFH. Applause teman-teman. Sudah? Oke, mantap. Selanjutnya yaitu adalah penyerahan plakat kepada Wakil Gubernur Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Raihan Baihaqi dari Ketua Pelaksana Tio Raisal, dipersilakan. Oh, jadinya dari Ketua Bidang ke Wakil Gubernur, dipersilakan. Berikut adalah simbolis yaitu penyerahan plakat dari Ketua Bidang kepada Wakil Gubernur Himpunan. Baik, aplaus teman-teman. Terima kasih Wakil Gubernur kita, Raihan Baihaqi yang biasa disebut ARB. Oke, mungkin sekarang ada sesi dokumentasi lagi ya. Silakan untuk panitia di screenshot lagi teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Dan kita sebenarnya sudah ada di penghujung acara. Saya Himerhilmi Putri selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Prodi Ilmu Komunikasi, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Bapak Rasman Sonjaya SOS MSc, Moderator Ibu Tresia Wulandari, Badan Pengurus Harian Inti beserta seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Kabinet Arakatama, seluruh panitia webinar from Humas Vol 1, Bidang Humas Himakom, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada mitra sponsor Pegadaian, Bank BJB, Dop Culture, Visual and Clean, dan Ines Kosmetik, serta media partner, OnCam, Info Unpas, Pasundan Radio, LPM, Event Pelajar, Mading Event, Hima Ika Unikom, Hima Ika Unifa Makassar, Hima Ika Unas Jakarta, dan Hima Ika Uhamka Jakarta. Dan acara webinar ini didukung oleh DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Unpas, Badan Penerbit Pers Mahasiswa FISIP Unpas, Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unpas, Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial, dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Serta tidak lupa kepada seluruh peserta webinar from Humas yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Boleh aku sedikit pantun ya untuk menutup acara. Mau lebaran beli emas. Terima kasih telah join webinar from Humas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.